beli pesan mobil listrik Chery yang akan dipakai oleh para pegawai saya dan aspri saya untuk day to day bisnis. Dan inilah dia, saya milih yang putih, rekan saya milih yang biru, dan sekarang saya mau lihat dulu ke dalam. Can you open this please? Dan ini langsung dari Cina nih, yang bosnya nih, ya. Ya di Instagram dia lebih seksi lagi foto dia. Orang hampir kelihatan semuanya. Itu loh. Jadi benar-benar itu orang memang pantaslah dia terima hukumannya, dan hanya Hotman lah yang sanggup membuat dia bertekuk lutut sekarang. Yang sudah lah, kalau pengacara kan ya udah pasti lah, sudah pasti ada yang gaji super mahal, ada udah tergantung karirnya, nggak bisa ngomong di sini lah. Itu aspri saya nomor 1, lihat aja tasnya itu, mana ada yang semuanya level Hermes. Itu yang si Benny aspri nomor 1. Itu lihat aja pakaiannya itu. Tapi dia udah mengabdi sama saya udah 20 tahun. Ya wajar lah, ya kan? Memberikan mobil apa? Listrik pada karyawannya, apakah salah satu, maksudnya karyawan yang berprestasi doang atau? Bukan, mobil ini bukan untuk dimiliki, dipakai. Tapi karyawan yang berprestasi seperti Nurbaini itu malah saya beliin Mercedes-Benz, udah milik dia. Tergantung prestasinya. Kalau Nurbaini itu kan aspirasi nomor 1 itu dia insinyur pertanian, kemudian saya sekolahkan dia hukum 20 tahun lalu, dan sudah jadi pengacara senior sekarang. Itu tangan kanan saya di kantor. Sudah pengacara senior, sudah mampu jalan sendiri. Mbak, untuk itulah fasilitasnya lengkap. Dia itu bukan lagi saya pinjamin mobil, bukan mobil kantor, itu lihat aja mobilnya itu, dia di Instagramnya Nurbaini Jana. Ya, sudah pakai Mercedes-Benz sendiri. Ferry apa? Seharusnya kan ke sidang. Ke sidang, tapi nggak datang kan? Nggak, karena hari ini kan sidang, tapi kan saya tidak wajib datang lagi. Tugas saya sudah selesai. Saya hanya menunggu si Bota di penjara itu aja. Hari ini hambur-hamburin duitnya, Bu. Hari ini enggak, karena pegawai saya kan ada 30 orang pengacara sidang tiap hari. Jadi suka berebut mobil, ya. Kalau suka berebut mobil itu dalam arti ganjil genap. Hari ini ganjil, tahu mobil yang tersedia genap, ya kan, sehingga sering kan pegawai itu kan tidak sepopuler gua kan. Kalau gua kan biasanya karena polisi sudah kenal, biasanya ya paling saling senyum-senyum gitu loh. Aku suka minta maaf gitu loh. Tapi kan kalau pegawai-pegawai bawahan kan dia masih takut dong kan. Sehingga terpaksa sering naik Grab gitu loh. Tapi dengan mobil listrik ini kan tidak perlu lagi ganjil genap itu, dan juga dengan harga segitu Chery, nah ya, mobil Chery listrik ya, dengan harga segitu seperti mobil mewah, tapi harga biasa gitu, mobil biasa itu loh. Jadi saya pengen coba, dan mudah-mudahan kalau memang bagus dalam sebulan 2 bulan ini saya akan nambah, bisa tambah 5 lagi gitu loh. Ya. Apa? Saya baru 1 mobil listrik, yaitu hybrid, yaitu Lamborghini itu bensin dan listrik gitu. Ya, itu 1200 horsepower, itu mobil Lambo terbaru yang sangat kencang, walaupun saya nggak pernah nyetir kencang. Ya, itu baru itu. Selama ini belum pernah. Ya. Berarti sebegitu royalnya sama karyawan kan? Apa? Sebegitu royalnya sama karyawan. Sebenarnya sih nggak royal, karena pengacara itu kan tidak boleh kelihatan kere kan. Kan dia pakai jas, pakai dasi, bersidang gitu loh. Itu. Jadi memang bukan karena mau agar pamer, nggak, memang mobil kelas menengah begini pantas karena mereka adalah pengacara-pengacara yang bersidang. Jadi nggak mungkin dikasih mobil murah-murahan gitu loh. Ini masih wajar lah. Bukan mau pamer, enggak. Ya. Tapi kayaknya cuma Oknum yang memfasilitasi karyawan dengan mobil hybrid keluaran terbaru. Iya, karena memang itu kebutuhan. Saya sudah kaya. Saya kaya kan dari hasil kerja mereka. Ya. Bosnya penampilannya terlalu wah dengan mobil yang super mahal. Ya pegawainya wajar lah dikasih
ya minimum kelas menengah lah. Apalagi, tapi fokus utamanya itu adalah soal ganjil genap. Karena tiap malam itu kan saya di WA anak buah, mobil supir, saya kan di rumah ada supir 12 ya. Jadi pada nanya, ternyata si ini diambil sudah di booking karena ganjil genap gitu loh. Kan itu kan mobil kan bagi dua kan. Akhirnya sebagian nggak kebagian, kasihan gitu loh. Kalau listrik kan tidak peduli, tidak berlaku ganjil genap. Opung selain mobil apa sih biasanya yang Opung kasih? Gini loh. Mereka itu jam 7 pagi sudah ada di kamar-kamar kerja di pinggir kolam renang saya. Tiap pagi itu. Coba sekarang tanpa saya ajarin nih, accounting gua. Selin. Sini. Kau jam berapa tadi pagi ini? Sini. Ini accounting gua. Jam berapa tadi di rumah gua, di kantor gua? Kau usah dulu. 6.30 pagi. Tiap pagi. 6.30. Ya, saya jam 4 sudah renang, sudah kerja. Nah, dia jam 6.30, pengacara lain jam 7 udah pada bawa berkas. Ini gugatan di sini. Nah, gue sambil renang. Roba itu gugatanmu. Aku itu kan udah kayak, kalau karate udah kayak kungfu dan 5 gitu loh. Jadi dia ngomong apapun udah langsung gua nangkap. Saya bisa sambil renang sambil merubah gugatan. Ya, mereka yang kerja, aku yang menikmati miliaran rupiah gitu loh. Ya, tapi kan nanti kan mereka ada waktunya, mereka pun akan menikmati seperti saya gitu loh. Itu kan semua proses. Dulu saya 5 tahun seperti itu jadi kacungnya pengacara bule. Saya 5 tahun jadi asistennya orang bule, disuruh kok ngecek tanah, disuruh ngecek ini, disuruh apa. Saya laksanakan. Kemudian hampir 10 tahun saya jadi asisten orang bule, berbagai pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun. Ya, di kantor pengacara terbesar. Pulang dari sana, saya jadi bosnya orang-orang bule tadi. Saya membawahi ratusan pengacara. Jadi, kalau dibanding-bandingkan Firdaus sama Rasman sama saya, ya nggak cocok lah. Udah, gini loh. Mereka baru lulus SH, aku udah doktor, aku udah pulang dari Australia, udah pengacara internasional. Kok anak-anak kemarin begitu, bocah-bocah itu mau nyaingin Hotman, ya apalagi Firdaus, dia nggak sidang aja nggak pernah, itu mah udah deh ibarat nggak ada apa-apa, jadi segini, ya. Jadi makanya saya kadang-kadang ketawa lihat itu orang mau nyenggol saya boleh, tapi ada batasnya. Karena tidak ada batasnya, sekarang tahu rasa mereka sudah terdakwa, mana ada pengacara jadi pesakitan di sidang. Kedua, basnya sudah dicabut. Itu sudah mematikan karirnya. Mana ada lagi kliennya dia? Mana ada orang yang mau dia pakai? Itulah yang dia tidak tahu. Saya itu lama, saya tenang. Ya, banyak pengacara yang iri sama gue, tapi nggak apa-apa, biasa. Tapi karena dia mengatakan saya penjahat seks lah, inilah. Siapa yang penjahat seks? Orang cewek yang antri mau sama aku. Tapi kalau bicara soal Firdaus, abang kan masih juga apa? sering menyindir ya di Instagram kan, abang kayak kemarin terakhir tuh yang Aku menyindir orang yang sudah pernah menyenggol aku. Saya tidak pernah memulai senggolan terhadap siapapun. Itu seorang gini loh, seorang pengusaha hampir tidak pernah ada nyinyir. Ingat, dia pengusaha, ya nggak ada yang nyinyir. Begitu kau nyinyir, kau mencari musuh. Saya nggak pernah nyinyir orang. Kenapa kemarin gua nyinyir si Ahok? Itu lain lagi. Itu lain lagi karena logikanya nggak nyambung. Dia bilang dia mau bongkar, ya. Wah, kalau dia mau bongkar korupsi Pertamina berarti dia punya data, ya kan? Kenapa nggak dibongkar dari dulu? Dia 5 tahun menikmati gaji. Jadi itu hanya ada orang bilang Hotman disuruh oleh pemerintah, basernya pemerintah. Gua nggak pernah mau digituin. Income gua itu sama dengan gaji 10 menteri tiap bulan. Gua nggak bohong. Semua konglomerat klien gua. Kemarin hari Tahu, lihat aja langsung hari gua. Semua itu konglomerat yang menghadap Prabowo itu klien gua itu, dari mulai Sinar Mas Group, Prayogo, Hasim, Tommy Winata, SCBD, hampir semua klien gua. Karena apa? Waktu Krismon tahun 2000 hanya aku pengacara internasional yang bisa ngelawan bule-bule dulu.
Kan dulu kan bule-bule kan mewakili bank-bank asing yang mempilotkan. Hanya aku yang mampu melayani mereka dalam kok bahasa Inggris dan termasuk bersidang di Singapura. Jadi mereka terus percaya sama aku, gitu loh. Tapi Bang Firdaus kemarin bilang Apa? jangan sindir gua lagi dong Bang gitu. Siapa? Kenapa masih bawa Firdaus terus gitu Bang Hotman? Kenapa? Dia pengen I- kita supaya stop Ya, gitu. tapi kan mulutnya tetap aja. Dia bukan kelas gua lah, udahlah. Gua sama Firdaus itu gini, ininya gua lah. Ya kan, gua juga nggak menyindir. Dia bukan saingan gua lah. Ya, nggak bukan saingan gua lah. Ya. Cuma kan, ya kita juga jadi ingin bercanda-canda aja, ngeledek-ledek dia. Itu benar kok cerita yang dia minta 10 nasi bungkus. Yang dia semula, gini, nih saya nggak bohong nih. Kan Richard Lee kan ikut juga pemegang saham di sini Holy Wing. Semula honornya cuma 1 juta. Kemudian dia SMS terus, akhirnya dikasih Richard Lee 5 juta. Mana ada konglomerat punya uranium minta-minta sampai 5 juta, ya? Ya, kemarin itu di puncak itu, ya. Cuma sotomi di tanah orang, katanya punya tanah. Saya malam ini mau beli Lamborghini, ada orang beli tanah saya 1 triliun. Itu orang otaknya di mana sih gitu loh. Bang, tapi juga Bang Firdaus juga. Udah deh, jangan bicara Firdaus deh. Hei Firdaus, kau bukan level aku. Udah itu aja deh. Kau terlalu jauh di bawah saya. Kalau untuk canda-canda oke, tapi sekali lagi Firdaus, you bukan di bawah aku. Kamu itu benar-benar di bawah aku, terlalu jauh. Ibarat langit dan bumi. Udah itu aja. Gak usah tanya lagi deh. Dia bukan saingan gua, emang gak pernah ada perkara sama dia. Kan mulai kan gara-gara si Rasman. Mana pernah gua berhadapan sama dia dimanapun, nggak pernah bersidang. Kalau gua kan udah melanglang buahnya tiap hari bersidang di pengadilan sampai ke Singapura. Jadi jangan lagi bicara si uranium palsu. Dia bukan level gua deh, oke? Dia he's just nothing. Udah jangan tanya lagi deh. Pendapat dia hampir semua sampah. Bahwasanya Abang kan tadi bilang bahwasanya kalau setiap jam 4 pagi itu kan berenang ya. Iya. Olahraga. Itu untuk kesehatan Abang kah apa seperti apa? Jadi gini, saya udah 38 tahun jadi pengacara. Kadang waktu Krismon, ya, percaya nggak, 6 lemari besi di kamar gua itu semuanya isinya dolar. Hampir semua perusahaan pilot datang ke saya. Hampir semua. You tanya Pak Prabowo lah, 25 tahun jadi klien gua. Emangnya itu bohong? Dia sendiri ngaku 25 tahun itu jadi klien gua. Tanya Sinarmas, itu yang konglomerat paling besar. Ya, hampir semua konglomerat. Setiap hari itu bisa 5 perkara. Berarti gua harus mempersiapkan pembelaan itu mau tidak mau bangun subuh. Itulah sejarahnya kenapa aku sering bangun subuh, akhirnya jadi bawaan tubuh saya. Udah nggak bisa dirubah. Wah, gua lagi sakit pun di rumah sakit, jam 4 udah bangun. Makanya kalau gua di Singapura, jam 5 gua udah melang-lang buana kayak orang gelandangan di Orchard Road. Jalan pagi. Jadi itu karena bawaan kerja saya dari dulu, akhirnya terbiasa dari sekarang. Sesudah Krismon, akhirnya praktis gua udah nggak pernah ke kantor. Tanya orang ini. Nggak pernah gua ke kantor. Gua lihat dokumen itu sudah memuntah gua. Jadi trauma. Jadi gua itu kayak tadi jam 6.30 accounting. Jam 7 semua lah pada datang pengacara, ya. Di sana sudah ada kamar sambil ada gua kadang-kadang gua pakai kolor, ya. Kan kolam renang. Ya. Sambil karena aku kan hanya dengan tempo 5 menit aku udah ngerti gugatan. Mereka datang dan ada perbaiki, dan udah berangkat, perbaiki gugatan pergi sidang. Udah. Hukum kesehatan sekarang seperti apa tuh? Oke, ya kesehatan. Jadi gini, waktu sidang tanggal 20, tiba-tiba kan pas istirahat saya kan kolaps. Itu memang benar, saya lemas banget. Saya pulang ke rumah, diperiksa, kemudian ternyata something wrong dengan tekanan darah saya udah mulai turun, akhirnya dibawa ke rumah sakit Mitra. Tanggal 21 malam tekanan darah saya, percaya nggak? Sudah 95 ke 45. Itu sudah katanya itu sudah mati. Karena nggak ada tekanan darah sampai 45 di bawah. Rata-rata kan 80 kan. Ya, jadi saya dikasih antibiotik segala macam.
3 malam. Akhirnya anak saya langsung bawa saya ke Singapura. Pagi-pagi tiba-tiba ide, dia nggak mau pakai pesawat umum biar tenang, langsung sewa private jet bawa ke Singapura. Ternyata dokter Singapura dalam tempo 2 jam langsung tahu lever gua yang bermasalah. Ya, lever gua bermasalah. Katanya ada bakteri masuk ke lever gua. Bakteri ini berantem sama sel darah putih kan. Sel darah putih kan membunuh bakteri kan. Bakteri ini mati, menumpuk di lever. Kalau sesudah dia menumpuk, dia berubah jadi nanah, masuk ke darah. Disitulah infeksi di darah. Ya. Sekarang seperti Apa? dan karena apa mungkin? Belum tahu. Kalau ya, Singapura menemukan penyebabnya adalah lever. Tapi dari mana masuknya bakteri nggak tahu. Makanya tiap hari saya masih disuntik antibiotik. Di sini ini ada impuls nih. Ini ada impuls di sini. Ada selang di sini sekarang. Lengket ke darah gua. Masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi tiap hari istri saya suntik. Tapi dengan harapan katanya nanti bakteri yang sudah lumpuh itu, kemarin pas saya dicek terakhir di USG sudah berkurang 70%, tinggal 30% lagi. Ini ada nih, tapi saya nggak bisa buka. Di sini ada kabel di sini. Ada kabel di sini 2, langsung masuk ke darah gua. Jadi tiap itu sama dokter Singapura sudah kasih saya untuk antibiotik sampai tanggal 8 April. Jadi tiap pagi istri saya suntik. Ini sudah ada nih. Kabel langsung ke darah nih. Ini kabel ini. Berarti kan menghambat aktivitas. Enggak ada masalah. Lu sekarang gua pacaran lagi, dansa lagi bisa. Ini aspri gua, cantik nggak aspri gua tuh? Halo, hai darling. Makanan Nggak ada masalah. Saya 38 tahun jadi pengacara tidak pernah sakit. Saya tidak pernah sakit kecuali demam berdarah 2 kali. Nggak pernah sakit gua. Itulah. Jadi memang selama ini pegawai saya semua bingung. Kok Bapak kok hebat banget sih, jam 4 bangun. Kerja sampai malam. Jam 10 udah di Holy Wing. Jam 3 pulang. Jam 7 udah kerja lagi. Aku begitu terus-menerus. Ya mungkin dokter Singapura mengatakan time to slow down gitu. Sudah waktunya untuk slow down. anak-anak seperti apa pun lebih protektif dan melarang. Oh ya, anak saya semua. Anak saya kan putri saya kan pengacara di London. Dia ditempatkan di Singapura, ya. Yang ngerawat saya kemarin di Singapura dia tinggalin kantornya. Dari anak-anak saya, I'm a happy family gitu loh. Siapa bilang, ada yang bilang sabar banget istrinya. Istri gua baik banget. Coba, siapa sih udah tahu? Aku sini. Sini kau. Ini saksi tiap pagi lihat istri gua. Yang milih jas gua tiap pagi dasinya siapa? Ibu. Jas gua itu ratusan. Saya tiap minggu 4 jas baru. Yang milih siapa? Ibu. Ya. Yang sediakan serapat siapa? Ya. Kalau dia mau pergi selalu pamit kan? Jadi kepada cewek-cewek atau cowok-cowok yang mengatakan seolah-olah istri saya paling sabar, gua lebih baik dari suami-suami kamu. Gua lebih bagus dari kamu semuanya, ya. Karena aku di rumah itu sangat baik. Ya memang aku nggak munafik. Ya kadang-kadang kalau suka sama cewek, tapi kan ada batasnya gitu loh. Kayak gua sama artis yang dulu, ya gimana? Gua kan manusia normal, jatuh. Udah tau lah, yang di Cibubur. Perihal opung yang menjadi kuasa hukumnya dari hari kami seperti apa? Oh iya, saya udah bilang konglomerat itu asal berperkara pasti nyarinya gua. Ya gua kuasanya Haritanu, udah bayar honor, bukan nggak ada yang gratisan, ya. Mungkin perkembangan kasusnya sudah. Perkembangan kasusnya baru sidang pertama. Kalau sidang pertama itu anak buah yang datang, yang junior masih kelengkapan surat kuasa. Nanti kalau sudah debat baru saya yang turun gitu loh, ya. Masih nanti sidang 2 minggu lagi. Ini perihal apa sih Om, kalau boleh tahu mungkin dikulik sedikit ya kembali Kenapa? tentang kasus apa sih mungkin yang di. Jadi kasusnya itu sebenarnya sudah lama banget, tahun 99, udah berapa puluh tahun itu.
sudah pernah dilaporkan pidana juga, sudah pernah di SP3. Itu kasusnya CMNP sudah pernah di SP3 oleh Polda. Sudah pernah, itu kasus sebelum udah daluarsa. Orang cinta aja daluarsa apalagi kasus. Ya. Kalau udah daluarsa, ya. Jadi entah kenapa dia gugat lagi Haritano. Yang terima uang itu Unibank. Unibank pada saat ibaratnya kau nabung ke Unibank, deposito, tapi 2 tahun kemudian banknya ditutup gara-gara Krismon. Ya salah siapa dong? Orang Krismon kok, ya kan? Banyak bank yang ditutup. Jadi itu nggak ada total kesalahannya Haritano, dan Haritano pasti menang itu.